Shalom, selamat malam buat kita semua. Bertemu lagi malam hari ini dengan saya dalam channel Rafael Naibaho. Pada malam hari ini, pada kesempatan ini, kita akan sharing berbagi firman Tuhan. Tetapi sebelum kita terlebih dahulu berbagi ataupun sharing, ataupun saya menjelaskan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih jikalau kesempatan hari ini, malam hari ini Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan untuk kembali belajar dan merenungkan firman-Mu. Berkati setiap kami dan juga berkati hamba-Mu yang menyampaikan, dan juga kami para pendengar, supaya lewat firman ini kami terus semakin hari semakin Tuhan percayakan perkara-perkara yang besar dan perkara-perkara yang ajaib untuk memuji memuliakan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, malam hari ini saya akan membagikan tentang judul ataupun tema kita adalah berbicara tentang percaya kepada Tuhan dan juga dipercaya oleh Tuhan. Jadi jika selama ini ataupun ada banyak orang dia hanya percaya kepada Tuhan, tetapi belum tentu dipercaya oleh Tuhan. Tapi hari ini, malam hari ini kita akan belajar ada timbal balik ketika kita percaya kepada Tuhan dan juga Tuhan percaya juga kepada kita. Tapi malam hari ini saya akan soroti dari tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga teman-teman semua anak-anak muda, Yusuf itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dia sadar betul bahwa Tuhan juga percaya kepada dia. Buktinya adalah ketika apa yang dia kerjakan semuanya itu berhasil. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan itu, kalau kita membaca Kejadian pasal yang ke-37, dijelaskan di sana bahwa apapun yang dikerjakan oleh Yusuf diberkati Tuhan. Tetapi sekalipun apapun yang dikerjakan oleh Yusuf diberkati Tuhan, tetapi Yusuf tidak pernah sombong. Dia tetap mengembalikan kemuliaan itu hanya kepada Tuhan. Jadi Yusuf betul-betul dia sadar kalau dia percaya kepada Tuhan dan sekaligus Tuhan juga percaya kepada dia. Dan saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara dan juga teman-teman semua supaya kita juga seperti Yusuf, kita percaya kepada Tuhan dan sekaligus juga ada timbal balik, Tuhan juga percaya kepada kita. Buktinya adalah Bapak Ibu Saudara, dia betul-betul sadar kalau Tuhan percaya kepada dia itu, dan dia tidak mau menghilangkan kepercayaan Tuhan terhadap dirinya. Buktinya kalau kita melihat Kejadian pasal yang ke-37, waktu ketika dia bekerja di rumah Potifar, lalu istri Potifar itu tertarik, begitulah ya, tertarik melihat Yusuf. Lalu istri Potifar itu ingin melakukan sesuatu yang jahat tentunya, ataupun ingin melakukan dosa terhadap Yusuf. Alkitab katakan istri Yusuf itu melihat Yusuf itu sampai birahi gitu ya. Jadi artinya ada nafsu melihat Yusuf, menginginkan Yusuf. Oleh karena itu ketika istri Potifar berkali-kali menggoda Yusuf, tetapi Bapak Ibu Saudara, Yusuf itu adalah orang yang begitu luar biasa. Jadi dia betul-betul menjaga kepercayaan Tuhan terhadap dia. Waktu ketika istri Potifar menggoda dia, ingin menarik dia, lalu ingin melakukan dosa, lalu dia lari begitu ya. Dia lari bahkan sampai kalau kita baca Alkitab, kita pelajari sampai bajunya itu terkoyak begitu ya. Lalu dia lari menghindari tentunya godaan dari istri Potifar. Bahkan Yusuf berkata, segala sesuatu dipercayakan oleh tuanku Potifar kepadaku, kecuali engkau istrinya. Kira-kira itulah jawaban dari Yusuf. Lalu ketika dia lari dari godaan istri Potifar, dia memang di sana adalah orang yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu ya, ketika dia kalau melakukan sampai tergoda dengan istri Potifar, sebenarnya kalau kita sadari ada dua kepercayaan yang rusak, ada dua kepercayaan yang dirusak ataupun yang dihilangkan oleh Yusuf. Yang pertama, kepercayaan Potifar terhadap dia. Yusuf sudah berkata segala sesuatu
dipercayakan kecuali engkau. Artinya apa? Kalau sempat dia tergoda melakukan dosa dengan istri Potifar, tentu kepercayaan Potifar juga rusak kepada Yusuf. Lalu yang kedua, kepercayaan Tuhan juga akan rusak kepadanya. It's okay ketika dia misalnya ketika dia mau melakukan dosa dengan istri Potifar, oke. Potifar tidak tahu karena Potifar tidak ada di situ. Tetapi Tuhan yang di atas itu melihat Yusuf. Yusuf itu sadar betul karena Tuhan yang di atas itu melihat dia. Jadi ketika kalau dia misalnya lakukan dosa bersama istri Potifar, ada dua kepercayaan yang rusak, kepercayaan Tuhan dan juga kepercayaan Potifar. Wah, jadi tetapi Bapak Ibu Saudara, Yusuf itu sadar betul dia tidak mau menghancurkan kepercayaan Potifar dan juga menghancurkan kepercayaan Tuhan terhadap dirinya, sehingga dia lari dari dosa itu. Wah, luar biasa ini ya. Jadi memang betul-betul Bapak Ibu Saudara, saya mau dan saya rindu kita seperti Yusuf begitu ya. Jadi jangan mau menghilangkan ataupun menghancurkan kepercayaan Tuhan kepada kita, sekaligus kepercayaan sesama kita kepada kita. Jadi kalau kita belajar dari kisah Yusuf, Bapak Ibu Saudara sekalian ataupun teman-teman anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada 4. Kalau kita membaca kisah Yusuf, ada 4 tempat yang dijalani selama hidup Yusuf. Yang pertama, di rumah Yusuf ataupun di rumah orang tuanya bersama saudara-saudaranya, di rumah orang tuanya. Yang kedua di rumah Potifar, yang ketiga di penjara, yang keempat itu di Mesir. Kira-kira begitu ya. Di rumah orang tuanya, di rumah Potifar, di penjara dan juga di Mesir. Tetapi Bapak Ibu Saudara, 4 tempat inilah selama kehidupan Yusuf kalau kita pelajari. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang menarik adalah di rumah orang tuanya ataupun bersama saudara-saudaranya, Yusuf adalah anak yang paling dipercaya. Di rumah orang tuanya, Yusuf adalah orang atau anak yang paling dipercaya. Yang kedua, di rumah Potifar, dia adalah pekerja atau anggota yang paling dipercaya. Yang ketiga, di penjara, Yusuf adalah tahanan yang paling dipercaya. Di penjara, Yusuf adalah tahanan yang paling dipercaya. Yang keempat, di Mesir, Yusuf adalah pemimpin yang paling dipercaya. Tidak ada yang bisa keluar masuk ke bangsa Mesir tanpa sepengetahuan Yusuf. Wah, luar biasa ya. Amin. Di rumah orang tuanya dia anak yang paling dipercaya. Di rumah Potifar dia pekerja atau anggota yang paling dipercaya. Di penjara dia tahanan yang paling dipercaya. Yang keempat di Mesir dia pemimpin yang paling dipercaya. Wah, luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Yusuf kemanapun dia pergi memang dia adalah orang yang dipercaya. Wah, luar biasa ya. Kalau dia dipercaya oleh Tuhan, tentu juga sesama manusia pasti dipercaya. Karena apa? Karena menjaga kepercayaan Tuhan aja dia mampu, apalagi menjaga kepercayaan sesama manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga teman-teman semua, mari kita seperti Yusuf. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada dan kemanapun kita melangkah, kita menjadi orang yang paling dipercaya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.